Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Allah pada saat ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih menolong setiap kami, dan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap kuat di dalam menjalani iman kami selagi kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa Surgawi, pimpin kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara terkasih, apa yang terfikirkan oleh kita ketika kita mendengar kata pencobaan, ketika kita mendengar kata masalah, ketika kita mendengar kata ujian di dalam hidup kita? Saudara, tentu kita akan berkata bahwa pencobaan itu adalah hal yang mengerikan, hal yang menyakitkan, hal yang mungkin kita tidak bisa menanggungnya. Saudara, namun di dalam Alkitab kita akan melihat bagaimana respon kita ketika kita menghadapi sebuah pencobaan. Salah satu firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Yakobus di dalam suratnya, di dalam Yakobus pasal 1, ayatnya yang kedua, 3, dan 4. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Saudara, kalau kita melihat daripada kacamata Alkitab, justru Alkitab berkata bahwa anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara yang terkasih, mungkin agak terbalik dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Alkitab jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Saudara yang terkasih, mungkin ketika saudara-saudara menghadapi pencobaan, ada yang mungkin tidak sanggup, ada yang mungkin berlarut-larut di dalam kesedihan, ada yang mungkin takut akan menghadapi pencobaan itu. Tapi saudara, di dalam firman Tuhan saat ini justru dikatakan, anggap suatu kebahagiaan. Saudara, ini adalah salah satu konteks di dalam Alkitab di mana Yakobus mencoba menghibur mereka yang sedang menderita pada orang-orang percaya pada zamannya. Dan tidak tertutup kemungkinan bagi kita saat ini yang masih juga hidup di dalam pencobaan iman kita, yang masih juga hidup di dalam pergumulan iman kita. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa melalui pencobaan itu, melalui ujian-ujian itu, kita memperoleh yang namanya ketekunan. Nah, ketekunan ini saudara menjadi satu kekuatan bagi kita, menjadi satu pengalaman rohani bagi kita. Ketika saya dan saudara berada dalam satu masalah yang begitu berat, seolah-olah tidak ada jalan. Tetapi ketika kita berhasil melewati daripada pencobaan itu, maka itu melahirkan ketekunan di dalam hati kita. Saudara yang terkasih, dimanapun saudara-saudaraku berada, Tuhan Yesus telah mati bagi kita, memberikan nyawanya bagi kita. Ia menderita bagi kita.
ia mengalami banyak pencobaan. Demi apa saudara? Demi saya dan saudara kita semua yang percaya kepadanya. Melalui penderitaan Kristus memberitahukan kepada kita bahwa ia telah menanggung setiap penderitaan kita. Dan melalui kematian dan kebangkitannya memberi kita kekuatan sehingga saya dan saudara mampu menanggung setiap penderitaan, mampu menanggung setiap pencobaan yang kita alami. Memang di dalam Yakobus ini saudara, kalau kita renungkan lebih dalam lagi, bagaimana mungkin pencobaan itu kita anggap sebagai kebahagiaan? Saudara yang terkasih, hanya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, hanya orang-orang yang telah menerima Roh Kudus yang menghibur setiap hatinya, itulah orang-orang yang mampu menganggap pencobaan itu sebagai kebahagiaan dalam hidupnya. Tanpa Kristus dalam hidupnya, tanpa Roh Kudus di dalam hidupnya, tak ada yang mampu berkata bahwa pencobaan ini suatu hal yang bahagia. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, saya pun percaya dan saya yakin bahwa setiap kita tidak terlepas dari pencobaan iman. Tidak terlepas dari masalah-masalah iman kita. Tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan kita. Tetapi satu kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa anggaplah pencobaan itu sebagai kebahagiaan. Karena ia akan melahirkan ketekunan. Sehingga ketekunan itu saudara, ia memperoleh buah yang matang. Supaya apa saudara? Alkitab mengatakan, supaya kita menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan satu apapun. Percobaan membawa kita kepada ketekunan iman kita. Ketekunan itu menghasilkan buah yang baik, buah yang matang, yaitu iman yang matang di dalam Yesus. Dengan iman yang matang itu firman Tuhan berkata, kita menjadi sempurna dan tak kekurangan satu apapun. Saudara yang terkasih, tetap jalanilah hari-harimu, jangan pernah kendor imannya, tetap andalkan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah menderita bagi saya dan saudara, sehingga apapun pencobaan yang kita alami, ia ada bersama kita, memberikan kita kekuatan, sehingga kita mampu menanggung penderitaan itu. Kiranya perenungan ini memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur buat firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini menjadi pengingat dan penopang bagi kami, menjadi topangan bagi perjalanan kami di dalam dunia ini ya Bapa. Kami seringkali mengalami pencobaan dalam dunia ini, kami seringkali menggumulkan masalah-masalah yang kami hadapi. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami bahwa biarlah kami menganggap satu kebahagiaan ketika kami jatuh dalam pencobaan. Karena pencobaan itu melahirkan ketekunan iman kami, sehingga kami memperoleh kesempurnaan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati seluruh umat Tuhan, orang-orang percaya kepada Engkau yang mendengarkan renungan ini, kiranya Tuhan terus memimpin hidup mereka, memberi kekuatan kepada mereka, dan kiranya Tuhan terus menyertai umat-umat-Mu, orang-orang percaya yang saat ini mungkin berada dalam pergumulan berat. Kami berdoa untuk mereka ya Bapa. Kiranya mereka diberi kekuatan, sehingga mereka pun mampu menanggung penderitaan yang mereka alami. Sehingga sepanjang hidup mereka, sukacita yang mereka alami, dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.